see what I see? Halo teman-teman warga Desa Sukawedi. Ini adalah ceritaku yang kedua. Kalau ternyata cerita ini berhasil tayang di Do You See What I See. Cerita pertama itu tentang pertama kalinya aku melihat sesosok pocong ketika pulang sekolah. Dan cerita ini di desa yang berbeda. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, aku dan keluargaku itu desanya pindah-pindah ya. Walaupun sama-sama di Jogja, tapi kita mengontrak rumah dan kita berpindah-pindah desa. Nah, cerita ini sebenarnya bukan cerita pribadiku, tapi ini adalah urban legend di desa yang aku tinggali ini. Jadi ceritanya dimulai ketika aku pindah di desa tersebut. Desa ini sebenarnya enak banget ya, warga-warganya juga enak banget. Walaupun kita warga baru di sana, tapi kita diterima dengan sangat baik. Bahkan anak-anak kecilnya pun juga menerima, atau anak-anak kecilnya itu mengajak kita bermain ketika baru saja kita pindah di sana. Jadi layout dari tempat tinggalku itu rumah gitu ya. Kemudian di depannya itu ada halaman. Kemudian di depannya lagi ada lapangan yang biasa digunakan untuk bermain anak-anak di desa tersebut. Dan uniknya di tengah lapangan itu ada satu pohon kelapa yang lokasinya tuh tepat banget di tengah-tengah lapangan. Jadi kalau kita bermain bola di sana, itu kita terhalang pohon kelapa yang satu di tengah itu. Baru di sebelah kiri dari lapangan itu ada pos ronda. Jadi di desa ini tuh ada kebiasaan yang cukup unik ya. Kalau teman-teman tinggal di area desa itu dan ada kelapa yang jatuh dari pohon kelapa yang ada di tengah lapangan itu, kita warga, entah muda, entah tua, entah anak kecil, kita itu berebut lapangan itu tuh di tengah-tengah desa ya. Jadi warga sekitar itu kalau ada suara duk yang mengasumsikan bahwa ada kelapa yang jatuh, maka warga itu akan berbondong-bondong barengan gitu ya, untuk siapa yang paling cepat mengambil kelapa yang jatuh itu. Dan itu sebuah kebiasaan yang unik yang aku senang sekali kalau ada kelapa yang jatuh. Walaupun aku kondisi itu aku masih kecil ya, aku nggak ikut-ikut ngejar, nggak ikut-ikut berlomba untuk mengambil kelapa itu. Tapi karena dari rumahku itu kelihatan kegiatannya, karena yang aku bilang tadi di depan rumah itu halaman. Nah di depan halaman itu baru lapangan, dan itu tidak ada pagar sama sekali ya. Jadi ketika aku buka jendela, aku lihat keluar itu langsung ke arah lapangan dan ke arah pohon kelapa itu. Jadi ketika ada kelapa jatuh, maka aku langsung bergegas untuk melihat warga itu berbondong-bondong untuk mengambil kelapa tersebut. Jadi suatu ketika ada warga di sana yang memberitahu kita untuk jangan mengambil kelapa ketika malam hari. Sebenarnya aku cukup bingung ya, kenapa nggak boleh untuk mengambil kelapa itu di malam hari. Kemudian karena aku waktu itu ngobrolnya sama kakakku, nah kakakku itu kepo gitu. Kakakku itu bertanya kenapa emangnya nggak boleh mengambil kelapa tersebut. Kemudian warga itu menceritakan bahwa dulu ketika malam hari ada yang berjaga di pos ronda di sebelah lapangan tersebut, itu pulang dari meronda gitu ya. Warga itu mendengar kelapa itu jatuh duk gitu. Karena di malam hari pulang ronda sepi, jadi ya dia dengan santainya mengambil gitu. Nggak ada yang berebutan seperti ketika di siang hari. Nah waktu kelapa itu diambil, dia bawa pulang lah ke rumahnya. Ketika sampai rumah, kan dia habis ronda nih, capek gitu ya, dan haus juga. Nah dia mengambil parang,
kemudian dia ingin membuka kelapa itu gitu ya. Nah, ketika dia ambil parang kemudian dia angkat parang itu, ketika ia ayunkan ke arah kelapa itu, tiba-tiba kelapa itu tersenyum dan kelapa itu mulai menyeringai yang cukup lebar sampai-sampai warga yang mengangkat parang dan berniat untuk membuka kelapa itu terjatuh dan pingsan. Pagi harinya, istrinya kaget. Kenapa suamiku tidur di dapur? Ketika suaminya dibangunkan, suaminya juga kaget. Kaget dengan agak ketakutan gitu, mengingat kelapa yang tadi malam dia ingin buka. Nah, ketika kelapa itu dicari, ternyata udah gak ada. Aku dan kakakku cukup takut ya ketika mendengar urban legend itu, yang tadinya menyenangkan, tapi ternyata ada sisi lain dari jatuhnya kelapa yang ada di tengah lapangan tersebut. Dan suatu malam memang benar ketika ada suara kelapa jatuh, aku mencoba untuk memberanikan diri melihat, mengintip melalui jendela apakah benar tidak ada yang berani mengambil kelapa tersebut. Dan iya, benar ternyata ketika ada kelapa jatuh di malam hari dan ketika aku melihat lewat jendela, tidak ada satupun orang yang berani untuk mengambil kelapa tersebut. Dan warga di sana juga berasumsi ketika kelapa itu di pagi harinya ada, berarti itu adalah benar-benar kelapa. Dan ketika kelapa itu di pagi harinya tidak ada, berarti itu adalah kepala. Warga di sana menamai urban legend itu sebagai gundul pringis. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.